susah ye nak kait buah sawi. Mesti atuk penat. Memanglah penat. Tapi berbaloi. Tahu kenapa? Tak tahu. Sebab sawit adalah tanaman minyak sayuran yang paling produktif. Bayangkan sebuah episode kartun anak-anak sederhana yang penuh dengan tawa, canda, dan pelajaran hidup sehari-hari. Tapi di balik semua keceriaan itu, ternyata episode ini menyimpan sebuah pesan yang jauh lebih besar. Pesan tentang ekonomi, lingkungan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai konspirasi global. Episode itu adalah Upin dan Ipin Minyak Sawit. Hanya dalam 48 jam, episode ini sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Tapi kenapa? Apa yang membuat episode ini begitu viral dan istimewa? Hari ini, kita akan membongkar semua misteri di baliknya. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover. Tengok, atuk pun macam akak. Masak pakai minyak sawit. Mak aku pun sama. Ayam dia jual, semua masak guna minyak sawit. Jadi, episode ini dimulai dengan suasana yang sangat akrab bagi para penggemar Upin dan Ipin. Tapi di tengah-tengah keseruan itu, alur cerita mulai mengarah ke satu topik yang sangat spesifik dan tak terduga. Siapa tahu buah apa yang merah menyala tu? Saya. Buah sawit, cikgu. Bijak! Dari buah sawit ni terhasillah minyak sawit. Minyak yang selamat dimakan dan menyihatkan. Proses pengeluaran minyak sawit Malaysia amat ketat. Ia kena ikut semua piawaian yang telah ditetapkan. Barulah terhasil minyak sawit Malaysia yang berkualiti. Anak-anak ini ditunjukkan bahwa minyak sawit ada di mana-mana. Ada di dalam sabun yang mereka gunakan untuk mandi, di dalam margarin untuk roti, bahkan di dalam coklat dan es krim yang mereka makan. Semua pesan disampaikan dengan nada yang sangat positif dan edukatif. Awalnya, episode ini mungkin terasa seperti episode edukasi biasa. Namun disinilah kejanggalan itu muncul. Kenapa harus minyak sawit? Dari sekian banyak topik, kenapa para kreator Upin dan Ipin memilih topik yang begitu spesifik dan sebenarnya cukup sensitif? Pertanyaan inilah yang membuat episode ini menjadi viral dan memunculkan berbagai macam teori liar di kalangan para penggemar. Sudah semestinya minyak sawit Malaysia banyak kelebihan dan kebaikannya. Satu dunia guna minyak sawit Malaysia. Sebelum kita menyelami teori-teori gila, mari kita lihat fakta-fakta di balik industri minyak sawit ini. Tahukah kamu, minyak sawit adalah salah satu komoditas paling penting di dunia. Lebih dari 50% produk yang ada di rumahmu, mulai dari sabun, shampoo, deterjen, makanan ringan, hingga kosmetik, semuanya mengandung minyak sawit. Dan ini yang paling mengejutkan, Indonesia dan Malaysia adalah dua negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, menguasai lebih dari 80% pasokan global. Jadi, industri ini bukan hanya sekadar bisnis, melainkan pilar ekonomi bagi kedua negara. Tapi, di balik semua manfaat ekonominya, industri ini juga menghadapi kritik yang sangat keras dari komunitas internasional. Isu-isu seperti deforestasi besar-besaran, hilangnya habitat satwa liar seperti orangutan, dan isu-isu lingkungan lainnya selalu menjadi sorotan. Nah, dengan fakta-fakta ini di kepala kita, kembali ke pertanyaan awal. Apakah episode Upin dan Ipin ini hanya sekedar edukasi, atau ada misi yang lebih besar di baliknya? Yang penting, makanan yang guna minyak sawit tidak mudah rosak dan tahan lama. Itulah kebaikan dan kelebihan Minyak sawit Malaysia. Disinilah teori-teori para fans mulai bermunculan. Banyak yang percaya bahwa episode minyak sawit bukan sekadar hiburan,
melainkan sebuah bentuk propaganda yang sangat cerdas. Propaganda yang sengaja dibuat untuk memperbaiki citra minyak sawit yang sedang terpuruk di mata dunia. Kenapa teori ini begitu kuat? Karena episode ini tayang di tengah-tengah panasnya kritik internasional terhadap industri sawit. Banyak negara barat dan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, gencar mengampanyekan boikot produk sawit dengan alasan lingkungan. Jadi apakah mungkin para kreator Upin dan Ipin atau pihak di belakangnya menjadikan kartun ini sebagai juru bicara untuk melawan narasi negatif tersebut? Pensijilan MSPO tu diperlukan untuk memastikan produk sawit Malaysia yang dihasilkan adalah mampan dan diterima di pasaran global. Mereka menggunakan media yang paling efektif untuk menyebarkan pesan. Kartun anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak adalah target yang paling mudah untuk dibentuk opininya. Dengan menyajikan minyak sawit sebagai sesuatu yang positif, bermanfaat, dan bagian dari kehidupan sehari-hari, mereka secara tidak langsung membentuk persepsi positif sejak dini. Ini adalah sebuah bentuk soft power, kekuatan lunak, yang digunakan untuk mencapai tujuan politik ekonomi. Tentu, ada juga yang menampik teori ini. Mereka berpendapat bahwa ini hanya sekadar cara untuk mengedukasi anak-anak agar mengenal produk lokal kebanggaan mereka. Sama seperti kartun-kartun lain yang juga menyisipkan pesan sosial. Sekarang, mari kita bongkar lebih dalam. Jika kita perhatikan, dalam keseluruhan episode ini, tidak ada satupun dialog atau adegan yang membahas sisi negatif dari minyak sawit. Sama sekali tidak ada. Tidak ada pembahasan tentang isu deforestasi, tidak ada penjelasan tentang hilangnya hutan, bahkan tidak ada satupun kalimat yang menyinggung tentang satwa liar yang terancam. Semua pesan disampaikan dalam nuansa yang serba positif dan ceria. Apakah ini kebetulan? Atau memang sengaja diarahkan agar anak-anak sejak kecil hanya terbentuk citra minyak sawit itu baik, bermanfaat, dan ada di mana-mana? Dampaknya sangat luar biasa. Episode ini langsung viral. Jutaan penonton datang hanya dalam hitungan jam. Di forum-forum diskusi dan media sosial, perdebatan meletus. Reaksi fans terbagi menjadi dua kubu. Sebagian besar merasa episode ini sangat edukatif dan mengapresiasi upaya Upin dan Ipin untuk mengenalkan produk lokal mereka. Ros memang penyokong teka minyak sawit Malaysia. Semua masakan dan gorengan Ros pasti guna minyak sawit Malaysia. Sebab mereka berpendapat, ini kan cuma kartun anak-anak, kenapa harus dicurigai? Mereka cuma ingin mengajar anak-anak tentang hal yang penting. Namun, sebagian lainnya merasa aneh dan curiga. Mereka bertanya-tanya, kenapa topiknya harus minyak sawit? Kenapa dibuat seolah-olah semuanya sempurna tanpa kekurangan? Bahkan ada yang mengatakan, ini bukan cuma soal sawit, tapi gambaran bagaimana media bisa membentuk opini sejak dini. Mereka menanamkan sebuah ide ke dalam benak anak-anak melalui hiburan yang mereka sukai. Ini adalah bukti nyata bahwa bahkan sebuah kartun sederhana bisa memicu perdebatan yang kompleks dan serius di masyarakat. Jadi, pada akhirnya, apa kesimpulannya? Apakah episode minyak sawit benar-benar sebuah propaganda? Atau hanya cara kreatif dari para animator untuk mendukung produk kebanggaan negara mereka? Jawaban pasti mungkin tidak akan pernah kita ketahui. Semua kembali ke interpretasi kita sebagai penonton. Namun, satu hal yang pasti, episode ini membuktikan bahwa Upin dan Ipin bukan hanya sekadar tontonan biasa. Ia bisa menjadi media yang sangat kuat, baik untuk edukasi maupun untuk menyampaikan pesan tersembunyi. Minyak sawit yang awalnya hanyalah sebuah komoditas, kini menjadi simbol dari sebuah perdebatan besar. Perdebatan tentang peran media dalam membentuk opini, tentang kepentingan ekonomi versus isu lingkungan,
dan tentang bagaimana sebuah kartun bisa memiliki dampak yang luar biasa di luar dugaan kita. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover.